menjadi penuh tantangan. Rasa mual yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas bahkan melemahkan kondisi tubuh ibu. Kehamilan adalah momen yang membahagiakan, namun bagi sebagian ibu masa ini bisa menjadi penuh tantangan. Rasa mual yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas bahkan melemahkan kondisi tubuh ibu. Hiperemesis gravidarum bukan sekedar mual biasa, namun kondisi yang perlu diperhatikan agar tidak berdampak pada ibu dan janin. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai hiperemesis gravidarum. Apa sih itu hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum atau HG merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan mual dan muntah secara terus-menerus yang dapat menyebabkan penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Kapan sih bisa disebut hiperemesis gravidarum? Hiperemesis biasanya mulai terjadi pada kehamilan minggu ke-4 hingga minggu ke-6, kemudian tingkat keparahan meningkat pada minggu ke-8 hingga minggu ke-12 dan biasanya berakhir pada minggu ke-20. Apa sih aplikasi diet yang bisa diberikan pada kasus dengan hiperemesis gravidarum? Berikan makanan dalam porsi kecil dan sering anjurkan makan 5-6 kali sehari dalam porsi kecil untuk mengurangi rasa penuh dan mual. Hindari makanan yang terlalu berminyak pedas atau berbau tajam seperti bawang karena dapat memicu mual. Pilih makanan yang mudah dicerna seperti makanan ringan seperti biskuit kering, roti tawar, atau kentang rebus dan tambahkan makan tinggi karbohidrat kompleks seperti nasi dan gandum. Hidrasi yang cukup, berikan cairan dalam jumlah kecil tetapi sering untuk mencegah dehidrasi, misalnya air putih, jus buah segar atau kaldu benih, dan minuman jahe hangat agar dapat membantu mengurangi mual. Hindari makanan dan minuman yang memicu gejala seperti makanan berlemak tinggi, makanan beraroma tajam, dan kafein. Kopi dan makanan yang terlalu panas atau dingin juga sebaiknya dihindari. Berikan makanan kaya nutrisi dan tinggi protein seperti telur rebus atau tahu untuk mendukung kebutuhan tubuh, dan buah-buahan seperti pisang dan apel agar dapat membantu meningkatkan kadar kalium dan ketidakseimbangan elektrolit. Apa sih penyebab hiperemesis gravidarum? Hormon human chorionic gonadotropin (HCG), hormon progesteron, hormon estrogen yang meningkat di trimester pertama kehamilan yang merangsang bagian otak yang mengontrol mual dan muntah. Apa sih komplikasi yang bisa terjadi pada hiperemesis gravidarum? Pada mual dan muntah yang parah, lama dan sering dapat menyebabkan tubuh mengalami defisiensi 2 vitamin penting yaitu thiamin dan vitamin K. Pada defisiensi thiamin, dapat terjadi Wernicke encephalopathy, yaitu suatu keadaan gangguan sistem saraf pusat yang ditandai dengan pusing, gangguan penglihatan, ataksi, dan nistagmus. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Ibu. Ibu, saya duduk pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Ibu? Bu Ani, bagaimana kabar hari ini? Ini Bu, saya itu mual muntah terus Ibu, gak berhenti sampai saya kesusahan buat makan. Kalau boleh saya tahu sejak kapan ya Ibu mengalami mual dan muntah? Saya itu mual muntah udah dari beberapa hari yang lalu Ibu. Apakah Ibu masih bisa untuk makan dan minum walaupun sedikit-sedikit? Sulit Ibu, kapan saya minum atau makan itu pasti muntah lagi. Apakah Ibu merasa badan Ibu sangat lemas atau berat untuk melakukan aktivitas lain? Iya Ibu, badan saya terasa lemas, kadang pusing. Baik Ibu Ani, keluhan dari Ibu rasakan kemungkinan itu Ibu mengalami hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang secara berlebihan pada saat kehamilan dan trimester pertama Ibu. Berbeda dengan mual yang biasanya Ibu, mual yang Ibu rasakan pada trimester pertama ini bisa memicu badan Ibu terasa lemas dan agak sulit untuk melakukan aktivitas lainnya dan tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang berat ya Ibu.
agar ibu tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan ya ibu. Oh iya Bu, dan kondisi semacam ini berbahaya atau tidak ya? Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini bisa berbahaya. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini masih aman kok ibu. Yaitu dengan makan ataupun minum dalam porsi kecil tetapi sering, hindari makanan yang banyak, kemudian minum air putih sedikit-sedikit tapi sering, dan istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah ya ibu. Serta ibu bisa mencoba minum minuman hangat seperti jahe untuk mengurangi mual ya ibu. Baik Ibu, nanti akan saya coba ketika di rumah. Baik ibu, apabila ibu mengalami tanda-tanda berikut, ibu dianjurkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya ibu, atau ibu bisa konseling kembali. Yang pertama yaitu mual muntah secara terus-menerus dan tidak bisa makan, sangat lemas, tidak buang air kecil, berat badan turun dengan drastis. Kalau itu terjadi, ibu segera ke fasilitas terdekat untuk diperiksa ya ibu. Baik Ibu, saya mengerti. Apakah ada yang ingin ditanyakan setelah saya jelaskan? Tidak, Bu, saya sejauh ini cukup mengerti dengan penjelasan Ibu tadi. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Ini jangan lupa kontrol kembali untuk memastikan pada ibu. Semoga ibu dan bayi selalu sehat ya ibu. Ya Ibu, terima kasih.